Kenapa kok bukan Tuhan yang Maha Esa? Kenapa kok ketuhanan yang Maha Esa? Bagi saya ini kecerdasan para founding father kita. Kalau jadi bedakan antara bertuhan dengan berketuhanan. Kalau bertuhan atau beragama itu manifestasi fisiknya, manifestasi realnya. Tapi hakikatnya itu ketuhanan. Jadi bertuhan itu kesediaan untuk percaya, beriman kepada Tuhan. Tapi kalau berketuhanan itu kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Kalau yang pertama itu dimensinya vertikal, tapi kalau yang kedua ini vertikal sekaligus horizontal. Kita sadar bahwa Tuhan itu ada, maka perilaku kita secara sadar akan mengacu dan terarahkan berhubungan dengan Tuhan. Maka berketuhanan itu sifatnya esensial. Dia lebih hakiki. Banyak orang bertuhan tapi tidak berketuhanan. Bertuhan itu percaya pada Tuhan, tapi perilakunya tidak menunjukkan dia sadar bahwa Tuhan itu ada dan perannya sangat besar dalam kehidupan kita. Kalau pakai bahasa Inggris, ketuhanan itu istilahnya godliness. Bukan divinity. Kalau divinity itu agak cenderung ke ketuhanan dalam konteks teologi. Tapi godliness itu di beberapa kamus kadang diartikan kesalehan. Jadi ketuhanan itu godliness. Isinya apa sih? Godliness itu perkataan, perbuatan, pikiran kita itu sesuai dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Itu namanya godliness. Itulah ketuhanan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa berarti hidup kita sehari-hari itu mengacu pada keberadaan Tuhan, pada keimanan pada Tuhan. Sesuai dengan garisnya Tuhan. Makanya istilahnya godliness. Jadi ketuhanan yang Maha Esa berarti kita orang Indonesia menjalankan hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kalau pakai bahasa lain, sila Pancasila yang pertama itu berarti ketuhanan yang Maha Esa itu berarti menyuruh kita bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi nggak perlu galau meskipun ada kata-kata syariat yang dihilangkan. Dari sisi bahasanya ketuhanan itu sudah masuk ke godliness, kesalehan. Jadi orang Indonesia itu harusnya orang-orang yang soleh dalam beragama. Dari mana? Sila pertama. Tidak sekedar bertuhan, tapi mereka berketuhanan yang Maha Esa. Dan jangan salah, Esa itu tidak ada hubungannya dengan jumlah. Esa bukan Eka. Kalau Eka dia artinya satu. Tapi kalau Esa, kalau di bahasa Inggris kan Esa itu the only. The only itu ya enggak. Kalau satu itu kan nantinya ada dua, ada tiga. Itu kan ngomong jumlah. Tapi kalau Esa itu ya satu-satunya enggak hubungan sama jumlah. Kalau bahasa fenomenologi agama biasanya pakai istilah wholly other. Wholly other itu yang beda dengan segalanya sudah. Itulah maka pakai istilah Esa. Jadi nggak ada hubungannya. Loh, ketuhanan yang Maha Esa satu, itu berarti agamaku. Agama yang lain kan tiga. Dia nggak ketuhanan yang Maha Esa. Enggak. Karena nggak ada hubungannya sama jumlah. Esa itu kebertuhanan yang only. Jadi segalanya hanya untuk Tuhan. Jadi Tuhan yang wholly others, yang sama sekali berbeda. Jadi orang Indonesia harus soleh dalam hal agama. Maksudnya apa? Beragamanya nggak boleh setengah-setengah.
Yang belum soleh berarti belum mengindonesia. Yang tidak mau gotong royong dalam tanda petik berarti belum juga mengindonesia. Yang tidak berkarakter Bhinneka Tunggal Ika berarti juga belum mengindonesia. Itu ada beberapa untuk memperjelas godliness tadi. Misalnya dari Osho, God is a person, godliness is a quality. You cannot become God, but you can be godly. Kalau Tuhan itu sosok, ada sosoknya, sesuatunya. Kita menyembah sesuatu yang namanya Tuhan di luar diri kita. Tapi godliness itu quality. Kualitas sikap, perilaku, kata-kata kita yang berkarakter ketuhanan. Engkau tidak bisa jadi Tuhan, tapi engkau bisa godly. Berkarakter Tuhan. Kayak di tasawuf, takholak bi ahlakillah. Karaktermu ahlakullah. Karakter ketuhanan. Jadi kita tidak bisa jadi Tuhan, tapi kita bisa berkarakter Tuhan. Itu Osho. Osho mistikus India, kontemporer, kontroversial. Dia ini mistikus tapi gagasannya dijadikan rujukan oleh orang-orang ateis. Sangat kontroversial. Kapan-kapan kita temui beliau. Pemuja-pemujanya banyak, yang menghujat juga banyak. Jadi cirinya orang itu luar biasa, banyak yang menghujat. Berarti apa? Inspiring, membangkitkan orang untuk mikir. Baik untuk setuju atau untuk tidak setuju. Itu berarti orang hebat. Bikin orang mikir untuk setuju atau untuk tidak setuju. Termasuk Osho. Kalau yang kanan itu Newton. Kalau Newton pandangannya biasa. Yang bikin luar biasa Newtonnya. Kita mengenal dia ilmuwan, ilmu eksakta. Tapi cara berpikirnya sangat religius. Godliness consists in the knowledge, love, and worship of God. Karakter ketuhanan itu cirinya pengetahuan, cinta, ketundukan pada Tuhan, humanity in love, kemanusiaan dalam rasa cinta, righteousness, kejujuran, dan good office toward man. Perilaku yang baik pada orang lain. Itu tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Kalian sudah ngerti. Saya banyak ngomong macam-macam itu sebenarnya di kepala kalian sudah ada referensi-referensinya. Yang susah memang menjalankannya. Di kepala kita itu kan mana yang baik, mana yang buruk sudah lengkap. Tinggal bagaimana strategi kita mewujudkannya, menjalankannya. Meskipun tidak boleh kalian berprinsip, Pak saya tidak usah nambah-nambah ilmu lagi Pak, wong tidak bisa menjalankan. Seperti saya bilang, cari ilmu itu wajib. Sukses apa tidak sukses. Urusan sukses tidak suksesnya serahkan pada Allah. Kita wenangnya cuma berusaha. Tidak boleh mandek Pak. Banyak ilmunya tapi nggak jalan buat apa Pak. Nah, itu menurut saya tidak terlalu pas. Yang lebih pas lagi ya nambah ilmu terus dan berusaha menjalankannya. Dan kan banyak orang kayak gitu. Alah cukup menjalankan yang baik-baik saja yang kita tahu, tidak usah nambah-nambah ilmu nanti tidak susah. Ini sering kontraproduktif. Zaman dulu ada, saya lupa tahun berapa di Mesir itu cara berpikir semacam ini. Ada orang ngaku Imam Mahdi namanya Sukri Mustafa. Menurut dia umat Islam itu yang bikin ruwet itu terlalu banyak ilmunya. Makanya terus umatnya, anak buahnya dilarang sekolah. Ngapain sekolah? Bikin ruwet. Yang penting ngerti mana yang sunnah-sunnah, mana yang wajib-wajib sebagai seorang muslim sudah. Tidak usah sekolah. Sekolah tambah bikin ruwet. Nanti yang benar jadi salah, yang salah dianggap benar. Wis cukup itu saja. Itu Sukri Mustafa. Meskipun akhirnya jadi teror bagi orang-orang Mesir. Jadi
ilmu itu penting. Kualitas keilmuan itu menentukan kualitas diri seseorang. Bahkan Allah janji orang yang ilmunya tambah tinggi derajatnya akan semakin diangkat. Bahkan ada, saya nggak tahu validitasnya, ada cerita bahwa iblis itu lebih takut pada orang pinter yang tidur dibandingkan orang bodoh yang sholat. Kan ada cerita semacam itu. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Terus yang kedua, kemanusiaan, humanity. Jangan salah, sama Pancasila kita disuruh jadi manusia. Setelah kita disuruh jadi orang soleh, kita diajari caranya jadi manusia yang beradab. Ayo, manusia yang sejati. Nggak gampang loh jadi manusia itu. Sebenarnya secara fitri kita bisa, cuma lingkungan masyarakat kadang menutupi kemampuan fitri kita, memalingkan fitrah kita ke hal yang lain sehingga kita lupa caranya jadi manusia. Tertutupi, kita jadi menungso wae ra iso akhire. Maka di sila kedua kita disuruh jadi manusia. Itu ada quote itu, we were all human. Kita itu janjane begitu lahir, itulah kita manusia. Tapi kemudian until race disconnected us, religion separated us, politics divided us, and wealth classified us. Kita itu janjane yang menungso. Cuma kemudian ras bikin kita ndak nyambung. Yang Jawa merasa lebih penting, yang kelompok sana merasa minder karena minoritas ras. Religion separated us. Agama mengkotak-kotakkan kita. Politik divided us. Politik bagi-bagi kita. Partai A, partai B, partai C. Dan kekayaan classified us. Jadi level orang kaya sama orang miskin itu kan biasanya kalau bergaul tidak nyambung. Terus geng-gengan, sosialita, yang sini kelasnya pasar desa, yang sini kelasnya mall-mall, yang sana kelasnya yang jalan kaki kumpul sama yang jalan kaki, yang bawa motor sama bawa motor, yang bawa mobil sama bawa mobil. Yang ras juga begitu, yang Jawa lebih enjoy ngumpul sama yang Jawa-Jawa, yang Madura sama yang Madura. Apalagi agama. Agama pun nggak cukup Islam sama Islam, yang non-Muslim sama non-Muslim. Nanti yang Islam NU sama NU, yang Muhammadiyah sama Muhammadiyah. NU yang PKB sama yang PKB, yang tidak PKB sama yang tidak PKB. PKB yang Gus Dur sama grupnya sendiri, yang sini sama grupnya sendiri. Selalu begitu. Kita bikin skenario sendiri untuk memecah-mecah diri kita sendiri. Sampai akhirnya kita lupa manusianya. Bahwa kita itu manusia. Kok coba waktu yang maling ampli itu semua aktornya sadar bahwa mereka manusia, mungkin nggak kejadian pembakaran itu. Begitu mau mukul, oh ya aku manusia, dia manusia. Podo-podo menungsane. Tapi kan begitu mau mukul yang bunyi, aku ini orang baik, orang soleh, dia maling. Akhirnya ya manusianya tidak keluar. Dan hati-hati orang yang melupakan sisi-sisi kemanusiaannya besok, kan ada hadisnya Nabi, termasuk orang yang rugi. Kan ada Atadaruna manil muflis, kan ada hadis. Siapa orang rugi? Kan Nabi tanya sahabat-sahabat itu, terus Nabi jawab sendiri. Orang rugi itu orangnya soleh, rajin ibadah, mungkin rajin sholat malam, tapi dia sering menyakiti orang lain. Kata-katanya bikin orang sakit, tangannya mengganggu orang lain, perilakunya menyusahkan orang lain, suka maki-maki. Akhirnya ya pahalanya berkurang, lama-lama habis. Itulah orang-orang rugi. Padahal ya sudah capek-capek puasa, sholat malam, zikir, dan macam-macam. Tapi akhirnya dia rugi. Kehilangan sisi kemanusiaannya. Oke,
Maka kalian jangan bangga dulu. Saya orang baik loh Pak, saya puasa Senin Kemis Pak. Ada yang saya puasa Daud loh Pak. Ada yang enggak, kadang-kadang pahalamu besar, tapi besok kamu bisa rugi ketika apa? Relasi sosialmu sesama manusia jelek. Itu kan ramalannya Nabi. Dan kita enggak terlalu care sama itu kan sekarang. Yang penting agama kita, ras kita, kelompok kita, parpol kita unggul. Nah, kita lupa jadi manusia. Oke. Katanya Gandhi, you must not lose faith in humanity. Ya. Hati-hati, banyak kecelakaan kamu harus beres. Ya, nanti kayak yang itu, Bapak harusnya belok kanan, kan itu yang, Pak, saya ingatkan belok kanan, Bapak malah belok ke kiri, ke rumahnya janda, kan itu. Oke, terus kita tidak boleh kehilangan kepercayaan in humanity. Jangan putus asa dengan yang namanya manusia. Sejahat apapun, sekacau apapun, tenang aja, kita berhadapan dengan manusia. Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. Jadi kemanusiaan itu nyawa dari semua tata nilai, nyawa dari semua gagasan-gagasan besar yang dibangun oleh manusia. Dia tidak akan bisa dikontaminasi, dipengaruhi, dibikin kotor. Pokoknya ada kasus apapun kita bingung rumusan bakunya, kembali ke kemanusiaan kita. Itu lebih aman. Kita sama-sama manusianya. Paling tidak itu. Itu rumus paling mudah untuk mengatasi konflik kalau kita buntu. Sudahlah, wong kita sama-sama manusia. Itu lebih simpel. Makanya you must not lose faith in humanity. Kalau tentang ini saja kita sudah nggak percaya, kiamat sudah. Kalau kita sesama manusia tidak saling percaya, kiamat. Oke, kemanusiaan itu kayak gimana sih? Itu ada quote dari Thomas Paine. Thomas Paine ini filosof, aktivis politik Inggris Amerika. The world is my country, all mankind are my brethren, and to do good is my religion. Ini ngomong di level manusia, belum di level institusi, belum di level ras, belum di level politik. Seluruh dunia ini negaraku. Manusia itu semuanya saudaraku. Dan kebaikan adalah agamaku. Ini level kemanusiaan. Anggaplah semuanya saudara. Anggaplah semua tempat itu tumpah darahmu. Dan anggaplah semua kebaikan itu jalanmu, agamamu. Itu level paling gampang. Nah, kenapa ada orang melupakan kemanusiaannya? Being human is given, but keeping our humanity is a choice. Jadi manusia itu takdir, fitrah. Tapi kita mau memelihara fitrah ini atau tidak, itu pilihan. Allah itu kan selalu begitu. Akal, berpikir, rasional itu fitrah kita. Kita mau pakai apa enggak itu pilihan. Silahkan dipilih. Nah, jadi manusia juga begitu. Being human is given, but keeping our humanity is choice. Itu ada quote bagus. We are all Hindus, Buddhist, Muslim, ateis, Kristen, Jews. Agamanya apapun, kita kan sama-sama manusia. Human. Hindu diambil H-nya, Buddha diambil U-nya, Muslim diambil M-nya, ateis bahkan diambil A-nya, N. Dari Kristen, Yahudi diambil S-nya. Baru setelah itu act like it. Jadi berperilakulah seperti manusia. Jadi Muslim boleh, jadi Hindu pilihanmu, jadi Kristen urusanmu, tapi tetap berperilakulah kayak manusia. Nah, itu
menurut saya bagus. Karena tidak banyak di antara kita yang berperilaku kayak manusia. Ya kamu bisa melihat sekelilingmu banyak sekali anomali-anomali manusia. Kaya menungso tapi yo kok kelakuan ndak. Nah itu, maka perintahnya sederhana. Act like it. Berperilakulah kayak manusia. Itu saja permintaannya. Sila kedua. Jadilah manusia yang berketuhanan. Oke. Terus, cuma memang kita hidup di dunia ini tidak sendiri.